Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan aplikasi VLab larutan elektrolit yang dapat kalian unduh di Playstore masing-masing. Nah, setelah kalian unduh, kalian bisa membukanya. Di sini ada berbagai fitur. Yang pertama ada penjelasan materi mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian ada simulasi dan terakhir ada kuis. Pertama, kita buka materinya terlebih dahulu. Di sini terdapat pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini nanti juga akan dijelaskan mengenai perbedaan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai senyawa pembentuk larutan elektrolit, yaitu ada senyawa ion dan senyawa kovalen. Setelah itu ada materi mengenai jenis larutan berdasarkan daya hantar listrik. Berdasarkan daya hantarnya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri terbagi atas larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian materi yang terakhir adalah peran larutan elektrolit di dalam tubuh manusia. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian bisa membuka aplikasi VLab larutan elektrolit di HP kalian masing-masing. Kemudian, fitur selanjutnya adalah simulasi. Di simulasi nanti, kita dijelaskan mengenai tujuan, cara kerja, dan alat bahannya. Tujuan simulasi ini adalah menyelidiki sifat elektrolit beberapa larutan dengan pelarut air. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengelompokkan larutan ke dalam elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Untuk cara kerjanya, rangkailah alat seperti gambar yang sudah disediakan. Kemudian celupkan elektrolit ke dalam larutan. Kemudian kita amati peristiwa apa yang akan terjadi. Kemudian ganti larutan dengan larutan lain. Setiap penggantian larutan, elektroda dilap dengan tisu basah dan dikeringkan dengan tisu. Sedangkan untuk alat bahannya ada garam DAP, ada larutan garam atau NaCl, kemudian ada larutan asam cuka, larutan amonia, larutan gula, batang karbon, batu baterai alkali 12 volt, lampu 1,5 watt, kabel dan penjepit buaya, papan, gelas kimia dan air bersih, selotip, dan tisu. Setelah kita membaca tujuan, cara kerja, dan alat bahan, kita klik lanjut. Kita turunkan semua alat dan bahannya ke bawah. Kita tata yang rapi. Setelah tertata rapi, kita klik lanjut. Setelah alat diturunkan semua, pasangkan baterai pada lampu pada rangkaian di samping. Kita harus memasangkannya di tempat yang tepat. Kemudian kita klik lanjut. Selanjutnya, klik larutan NaCl untuk memasukkan batang karbon ke dalam larutan. Perhatikan keadaan bola lampu dan larutan. Kemudian, klik larutan NaCl untuk mengeluarkan batang karbon. Klik tisu untuk membersihkan batang karbon.
Selanjutnya, klik larutan CH3COOH untuk memasukkan batang karbon ke dalam larutan. Perhatikan keadaan bola lampu dan larutan. Kemudian kita klik larutan CH3COOH untuk mengeluarkan batang karbon. Klik tisu untuk membersihkan batang karbon. Kemudian, klik larutan NH3 untuk memasukkan batang karbon ke dalam larutan. Perhatikan keadaan bola lampu dan larutan, kemudian klik larutan NH3 untuk mengeluarkan batang karbon. Klik tisu untuk membersihkan batang karbon. Kemudian yang terakhir, klik larutan C12H22O11 untuk memasukkan batang karbon ke dalam larutan. Perhatikan keadaan bola lampu dan larutan. Kemudian kita klik larutan C12H22O11 untuk mengeluarkan batang karbon. Kemudian, setelah percobaan selesai, buatlah tabel seperti di atas pada catatanmu, kemudian masukkan hasil pengamatanmu pada tabel tersebut. Ada berbagai macam bahan, nanti tuliskan kondisi nyala bola lampu dan hasil pengamatan kalian pada elektrodanya. Kemudian, fitur yang terakhir adalah kuis. Apakah kamu sudah siap? Kalau kalian sudah siap, maka kita klik mulai. Di sini nanti akan terdapat pertanyaan dan pilihan jawaban. Kalian hanya tinggal mengklik jawaban yang menurut kalian benar. Kita simak pertanyaannya. Seorang siswa menguji beberapa larutan di dalam gelas kimia yang telah diberi label A, B, dan C. Uji elektrolit menunjukkan bahwa larutan B dapat menyebabkan lampu menyala dengan terang, sedangkan larutan A tidak dapat menyalakan lampu. Namun, terdapat gelembung pada elektrodanya. Larutan C tidak dapat menyalakan lampu juga, tidak ada gelembung yang dihasilkan. Berdasarkan analisa, larutan A, B, dan C berturut-turut adalah, kita pilih jawabannya. Luar biasa. Itu berarti tanda jawaban kalian benar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Larutan berikut ini yang diharapkan menjadi penghantar listrik terbaik adalah kurang tepat. Jika ada tanda seperti itu, berarti indikasi jawaban kalian salah. Nah, ini nanti akan terdapat berbagai pertanyaan yang harus kalian jawab hingga akhir. Kemudian di akhir nanti kalian bisa melihat perolehan skornya. Nah, ini adalah skor yang kita peroleh ya teman-teman. Dari 10 pertanyaan, kita berhasil menjawab benar 8 pertanyaan. Kemudian ada 2 jawaban pertanyaan yang salah. Sehingga nilai yang kita peroleh adalah 80.
Dan jika teman-teman kurang puas dengan nilai 80, kalian dapat mencobanya lagi dengan klik ulangi. Begitu seterusnya. Selamat mencoba hingga mendapatkan skor 100. Sekian tutorial video dari saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.